Oke, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yo. Akhirnya selesai bro ya di turnamen Taichung Banks Formosa Women's Volleyball Club Invitational ya dari tanggal 9 kemarin sampai tanggal 12 hari ini di partai finalnya ya. Partai final hari ini mempertemukan juara grup A itu ada Red Spark dan juara grup B itu ada Kanoa Laulea ya, tim dari Fukuoka Jepang guys ya. Nah, pertandingan dimenangkan oleh Red Spark dengan skor set 3-1 ya. Set pertama 25-20, set kedua 25-13, set ketiga 19-25 dan set keempat 25-15 nih guys ya. Ya walaupun ini tadi sempat kalah di set ketiga ya, tapi di sini Myong lihat ini adalah pertandingan yang cukup dominan dari tim Red Spark gitu ya. Sangat mendominasi nih sepanjang pertandingan ya. Mungkin ada yang error, ada yang kurang kompak sedikit tadi bro ya di set ketiga. Tapi secara overall di sini didominasi oleh Red Spark bro ya. Dan ini adalah turnamen uji cobanya untuk Buki League guys ya. Ya walaupun tadi Mega sempat masuk ya di setengah set bro ya. Tadi Mega sempat masuk di set pertama di poin 18 sama gitu ya. Jadi tapi selain itu Buki League semua yang main gitu guys ya. Dan di sini yang merasa ini adalah uji cobanya untuk Buki League dan juga Yomaeson ya untuk lebih mengkompakkan lagi nih ya untuk chemistry dari dua pemain ini ya. Karena tadi Myong sempat lihat ya walaupun Buki League sempat overpower banget sih bro ya, tapi ya sempat beberapa kali miss timing nih ya. Mungkin ada timing dari Yomaeson yang terlalu lambat atau dari buktinya yang kecepatan untuk ambil ancang-ancang duluan gitu guys ya. Pokoknya jadi ada sering banget ya ada miss timing dari Buki League untuk lompat ya dan untuk melakukan pukulan men ya. Tapi secara overall Buki League udah mulai menyatu nih dengan tim ya. Semoga nih nanti di turnamen Kufu Cup maupun di V-League-nya bisa lebih muncul nih chemistry-nya antara Buki League dan juga Yomaeson gitu guys ya. Sementara kalau chemistry-nya antara Yomaeson dan juga Mega ya ini udah gak perlu dipertanyakan lagi men ya. Tadi walaupun cuman main setengah set ya, Mega cetak 3 poin, itu umpannya sedap semua men ya, dan semuanya bisa diambil dengan sempurna oleh Mega gitu ya. Mega tadi kalau nggak salah 3 poin serangan dan 1 kali poin blocking atau gimana yang lupa gitu ya. Tapi secara overall chemistry antara Mega dan juga Yomaeson ini masih men ya. Masih berjalan nih sejak tahun lalu gitu guys ya. Jadi ini adalah murni nih uji coba untuk Buki League dan juga Yomaeson gitu guys ya. Oke, jadi bagaimana nih dengan pertandingan final hari ini guys ya. Kita bahas nih ya. Jangan lupa untuk di subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyalakan loncengnya dan langsung nih kita monitor. Oke, jadi guys ya, di sepanjang turnamen Taichung Banks ini, kelihatannya nih Kohejin mencoba beberapa strategi baru ya. Ya walaupun dari sisi formasinya masih dengan formasi ciri khas lah dari Kohejin di tahun lalu ya. Yang berubah itu hanya posisinya dari Mega dan juga Buki League gitu guys ya. Sementara strateginya nih ada beberapa nih yang Meong lihat berbeda men ya, atau yang baru nih dari Kohejin gitu guys ya. Oke, sebelumnya mungkin ada yang penasaran ya, Yong kenapa kok Kohejin tidak mencoba memainkan Mega dan juga Buki League bersamaan gitu ya. Mega di outside, Buki League sebagai opposite gitu guys ya. Oke, jadi guys ya, di sini Myong dapat infonya kalau di turnamen ini hanya diperbolehkan 1 pemain asing yang ada di lapangan, guys ya. Jadi boleh aja nih satu tim membawa 2 pemain asing atau 3 pemain asing gitu guys ya. Tapi yang bermain di lapangan itu hanya ada 1 pemain asingnya gitu guys ya. Dan di sini sepertinya ya Myong kalaupun main jadi Kohejin juga akan memilih Buki League ya kan. Kan kalau Mega nih udah lama nih dengan tim Red Spark ya. Udah nggak perlu diragukan lah chemistry-nya antara Mega dan juga para pemain dari Red Spark ya. Sementara Buki League ini masih baru gitu guys ya. Dan kita lihat tadi nih di beberapa pertandingan di sepanjang turnamen Taichung Bank ini ya, ini kelihatan Buki League ini masih belum dapat chemistry yang cocok banget nih dengan Yomaeson, dengan pemain-pemain dari Red Spark gitu guys ya. Jadi di sini Kohejin lebih memilih Buki League nih yang bermain di turnamen ini guys ya. Ya biar dapat chemistry-nya, ya biar lebih kompak juga gitu guys ya. Karena kalau kita lihat men ya, beberapa kali nih umpan-umpan atau set play-nya dari Yomaeson ya ini masih sering miss timing nih dengan lompatannya dari Buki League guys ya. Kadang nih Buki League terlalu cepat untuk ancang-ancang ya, kadang juga terlalu lambat untuk ancang-ancang gitu guys ya. Jadi untuk masalah timingnya nih masih belum terlalu sempurna lah antara 2 pemain ini guys ya. Jadi masih butuh jam terbang lagi ya. Jadi ya dipakailah turnamen ini untuk lebih menyempurnakan lagi nih kerjasama antara Buki League dan juga Yomaeson gitu guys ya. Tapi kalau dari segi pipe attack-nya dari Buki League ya dari posisi 6 ini udah bagus lah guys ya. Karena kalau Buki League di posisi 6 ya di situ Yomaeson bisa ngelihat nih posisinya dari Buki League gitu guys ya. Sementara kalau
Bukilik di posisi kanan atau di posisi 2 ya, di situ kan Younghoe harus back toss gitu ya. Jadi Younghoe tidak melihat nih posisinya dari Bukilik di belakangnya gitu guys ya. Jadi itu nih yang sering miss timingnya ya, yaitu saat back toss-nya dari Younghoe kepada Bukilik gitu guys ya. Oke, itu yang pertama guys ya, masalah timingnya antara Younghoe dan juga Bukilik nih ya. Nah yang kedua, ini juga Kwon sempat mencoba Bukilik sebagai offside hitter ya, atau sebagai wing kiri nih ya. Ya walaupun di sini Bukilik sebagai outside hitter ya, dia tidak melakukan receive guys ya, melainkan di cover oleh Pyo Seung-jun dan juga Park Eun-jin ya. Tadi nih sempat kita lihat ya beberapa kali malah service ace ya dari tim lawan ya. Saat Pyo Seung-jun nih memperluas area receive-nya ya untuk mengcover area yang di cover dari Bukilik gitu guys ya. agak ngeblank. Oke, jadi itulah men ya, tanggung jawabnya dari Pyo Seung-jun ya, itu adalah memperluas area receive-nya untuk mengcover dari Bukilik yang tidak melakukan receive ya. Oke, itu yang kedua ya, yaitu mencoba Bukilik sebagai outside hitter yang tidak melakukan receive gitu ya. Nah, sementara nih masih belum kita lihat ya, bagaimana nih kalau misalnya dicoba Mega dan Bukilik bermain bersamaan ya. Karena tadi nih terbentur aturan kalau yang hanya bisa bermain di lapangan itu hanya satu pemain asing gitu guys ya, tidak boleh dua. Itu nih kendalanya men ya. Oke, jadi itu guys ya pembahasan kita mengenai Respark di sepanjang turnamen Taichung Bank ini ya, yaitu mengenai Bukilik nih yang perlu untuk ditingkatkan lagi lah chemistry-nya dengan pemain-pemain dari Respark yang lainnya gitu guys ya. Dan juga mengenai posisinya dari Bukilik apabila digeser sebagai offside hitter, yaitu di cover dengan Pyo Seung-jun dan juga Park Eun-jin ataupun Jong Woo-young nih ya. Oke, itu nih kalau menurut Meong ya. Kalau menurut kalian gimana ya? Komen-komen di bawah ya. Kita coba lagi nih video selanjutnya. Bye bye.